tersebut termasuk kesaksian testimoni dan audio, sehingga layak untuk dikesampingkan. Dalil tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan dengan bersyarat aman. Mengatakan adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan cerita dari anak korban, bahwa kesaksian demikian tersebut termasuk kesaksian testimoni dan audio, sehingga layak untuk dikesampingkan, sebab keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Reza Indragiri Amril tentang kualitas keterangan saksi yang masih berusia kanak-kanak, secara umum memang anak-anak termasuk dalam salah satu kelompok individu yang validitas atau kualitas keterangannya acap diragukan. Maka rekomendasi ahli, siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun, itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yang masih berusia anak-anak. Ekstra hati-hati pada kualitasnya, baik itu akurasi maupun kelengkapan keterangan yang disampaikan oleh para anak saksi tersebut. Menimbang bahwa selain itu majelis hakim memahami bahwa anak korban adalah anak yang harus dipedulikan. Namun, kepedulian tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksakan, membenarkan apa yang dikemukakannya hanya dengan asumsi bahwa seorang anak pasti bersifat polos dan tidak mungkin berbohong, sementara dari sisi hukum tidak terdapat bukti yang mendukung keterangannya. Menimbang bahwa KUHP menyatakan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang diterangkan dan dinyatakan di depan persidangan mengenai apa yang benar atau dialaminya, serta menyatakan keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika didukung dengan alat bukti yang lain. Selanjutnya, Yahya Harahat menerangkan bahwa keterangan beberapa orang saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan, sehingga saling menguatkan tentang kebenaran atau kejadian tertentu. Sehingga jika keterangan para saksi saling bertentangan, maka keterangan para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga keterangan para saksi yang bertentangan harus dikesampingkan untuk pembuktian suatu perkara. Keterangan saksi tidak melengkap sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Pada intinya, alat bukti saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian yang bebas, sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi bergantung pada penilaian hakim. Menimbang bahwa keterangan terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pemukulan menggunakan sapu hidup terhadap korban, dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Lilis Herlina Dewi, saksi Sana Ali, dan saksi Nur Aisyah yang dihadirkan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa saksi Lilis Herlina Dewi yang hanya meninggalkan kelas 1A untuk mengisi absen di kantor sekolah selama kurang lebih 5 menit, di mana pada saat berjalan menuju kantor sekolah tersebut, saksi Lilis Herlina Dewi melihat terdakwa sedang mengajar di kelas 1B dan tidak pula saksi Lilis menitipkan agar terdakwa mengawasi kelas 1A. Maka seharusnya pembuktian perkara aku lebih difokuskan pada kemungkinan tembus delikti tersebut. Namun berdasarkan pembuktian di dalam persidangan, tidak ada saksi atau murid kelas 1B yang dihadirkan untuk membuktikan terdakwa benar-benar keluar dari kelas 1B pada saat mengajar. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 yang negatif terjadi sebagaimana dalam pasal 183 KUHP yang menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur syarat hakim menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya.
kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan batas minimum alat bukti yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa selanjutnya, majelis hakim berpendapat, oleh karena hanya terdapat satu alat bukti yang yaitu keterangan saksi, yakni keterangan anak korban, anak saksi Izzatul Nafsia, dan anak saksi Afisa Safira yang diajukan oleh penuntut umum yang tanpa disumpah menerangkan terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap diri anak korban dengan cara memukul sapu dari arah belakang anak korban. Sedangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh penuntut umum berupa surat dan saksi-saksi lainnya tidak saling bersesuaian, sehingga menurut hakim tidak terdapat kecukupan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana minimum pembuktian yang dituntut pasal 183. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat alat bukti yang tidak saling bersesuaian yang menyebabkan tidak terpenuhinya dua alat bukti minimum, maka hal tersebut tidak membentuk keyakinan majelis hakim terkait perbuatan terdakwa yang didakwa melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga majelis hakim berpendapat unsur kedua pasal dakwaan ini tidak terpenuhi secara hukum. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 33 K/MIL/2009, salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Secara menghadapi hukum, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 80 ayat 1 6C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah, pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif 1 tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur ke-1, barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi atau orang tersebut sengaja dilakukan ke dunia ini sebagai sebuah hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan atas tindakannya yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bimbang bahwa dalam persidangan telah didapat seorang bernama Suciari SPD binti Sudiharto dengan identitas sesuai dengan saksi serta telah pula diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara meregister dengan nomor 104 2024 P Anggolo ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, telah terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini. Unsur kedua, melakukan penganiayaan. Akhirnya terkait dengan unsur kedua ini, majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pasal dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Mengenai nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tertanggal 14 November 2024 yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum, dan oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur pasal dakwaan sebagaimana disampaikan di atas, terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 dan alternatif kedua, maka majelis hakim sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada poin ke-1 tuntutannya meminta agar terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau konsla, namun sebagaimana pertimbangan unsur dakwaan ke atas, di mana terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harta, serta martabatnya. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah yang telah disita dari saksi Nur Fitriana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah tapu hijau merek Hidoki Star warna hijau yang telah disita dari saksi Lilis Luna Dewi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Lilis. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara mengingat pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan saudara. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan dengan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari selama dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam pengakuan, kedudukan, harta serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana AMK. 1 buah sapu hijau merek Hidosista warna hijau dikembalikan kepada saksi Lilis dan Lina Dewi SPD. Terakhir, membebankan biaya perkara. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Anur pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Sekirus SH sebagai yang kedua, Istifal Mawati alias SMH dan Sigit dari Ketua SH masing-masing dari anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua yang didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tim Bulwakono SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Anur serta dibantu oleh yang Sutisna SH, Bestari dan Arifin SH, dan Nur Dalika Dinasari SH umum, dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik ya, atas putusan ini baik penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki haknya. Dan demikian seluruh rangkaian sidang dinyatakan selesai. Sidang
Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.